Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, sebelumnya disampaikan bahwa aktivitas belajar kali ini adalah pertama secara individu, pastikan teman-teman menyimak video ini hingga selesai. Yang kedua, memberikan komentar. Komentarnya itu memberikan jawaban atas pertanyaan yang nanti akan muncul dalam video ini. Yang ketiga, share link video ini di Facebook atau IG. Bagi yang belum punya, silahkan buat dulu. Dan yang keempat, meresume apa yang ada dalam materi kali ini di kertas A4, kemudian dikolektif di Kosma. Dan secara kelompok, perwakilan saja silahkan bertanya. Kemudian kelompok yang dalam video ini tampil silahkan menjawab. Kemudian kelompok yang dalam video ini tampil juga merekap tanya jawab, ya. Jadi pastikan ini semua dikerjakan, sebab nanti ini menjadi bahan dari ujian tengah semester. Nah, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebagai bentuk bahwa teman-teman, sebagai bukti bahwa teman-teman sehat, silahkan menulis nama lengkap, NIM, dan kondisi kabarnya di komentar di bawah. Silahkan saat ini ditunggu terlebih dahulu. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan jawaban. Bagi yang belum, silahkan untuk menulis ya nama lengkap, NIM, dan kabarnya di kolom komentar. Oke. Nah,
Bapak rasa bangga ini berhadapan dengan teman-teman mahasiswa yang luar biasa, yang rajin-rajin, yang memiliki motivasi untuk belajar yang tinggi. Kenapa motivasi perlu? Karena dengan motivasi kita akan mampu meraih banyak hal. Dan teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya ya. Pengorbanan waktu, biaya dan seterusnya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala amal jariah sehingga saat kita meninggal dunia nanti kita masih mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman pastikan teman-teman hadir jiwa raga, fokus, kemudian memberikan respon. Jadi apa yang dalam video ini diminta silahkan dilakukan. Kemudian aktif dan bersemangat, serta pastikan teman-teman menonton video ini hingga selesai. Dan jangan lupa subscribe ya, like dan subscribe jangan lupa. Nah teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang disebut sebagai IAD. IAD merupakan ilmu yang mempelajari alam dan gejalanya dalam lingkungan manusia. Nah, apa yang dikajinya adalah ya seputar alam yang terkait dengan kehidupan manusia. Di dalamnya menyangkut pola pikir manusia, metode ilmiah, kemudian alam, kemudian semesta, kemudian keanekaragaman hewan, tumbuhan, dan bahkan masalah-masalah yang ada pada alam kita, juga terkait teknologi kebaruan. Sesuai dengan nama mata kuliahnya, ilmu alamiah dasar. Jadi pembahasannya hanya aspek mendasar saja. Aspek yang detailnya dipelajari dalam spesifikasi keilmuan masing-masing dalam objek tersebut. Misalnya keanekaragaman hayati, yaitu dipelajari dalam biologi begitu ya. Teknologi dipelajari dalam IT dan seterusnya. Kenapa mata kuliah ini ada? Pertama, untuk memberikan konsep dasar mengenai keberadaan kita dengan alam, bahwa kita hidup itu di samping kita ada alam. Dan yang kedua, memberikan wawasan akan pentingnya kita memelihara alam. Dan yang terakhir, memberikan semacam gagasan atau solusi atas masalah-masalah yang terjadi pada alam, baik itu yang disebabkan oleh alam sendiri, artinya sudah sunatullahnya, misalnya gunung meletus dan sebagainya, atau misalnya masalah-masalah alam yang ditimbulkan oleh manusia ya, banjir karena pohon di bukit misalnya ditebang, kemudian sampah, polusi udara dan seterusnya. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya juga dibahas mengenai alam fikir manusia ya, bahwa manusia itu punya sifat kepo ya, dalam bahasa alay kita kepo atau kurios. Jadi ini rasa ingin tahu. Kenapa kita punya sifat kepo? Karena kita ada akal. Dengan akal itu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menalar, untuk memahami dan menyimpulkan, dan diawali oleh rasa ingin tahu atau kepo. Pada tahap perkembangan awal peradaban manusia percaya mitos begitu ya,
Bahkan di Indonesia sendiri percaya akan mitos misalnya mengenai Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Perkembangan selanjutnya adalah setelah mitos itu ada percaya pada keagungan yang dimiliki oleh akal. Inilah yang melahirkan filsafat. Kita mengenal peradaban manusia maju pada awalnya di zaman Yunani, yaitu adanya filsafat. Banyak para pemikir yang luar biasa hadir pada zaman ini. Kemudian berikutnya adalah meyakini agama, ya. Jadi agama terlahir sebagai perkembangan dari pola pikir manusia. Di samping memang ada konsepsi mengenai agama samawi maupun agama ardi. Dan berikutnya kemudian barulah manusia mengembangkan apa yang difahami dari filsafat dan agama itu melalui proses penalaran. Menalar artinya memikirkan sesuatu berdasarkan premis-premis tertentu yang ini merupakan metode mendasar dari metode ilmiah, dan pada akhirnya kemudian dilakukan riset atau penelitian. Nah, penelitian ini ada objeknya yang terkait dengan alam maupun terkait dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan kemanusiaan, yaitu humaniora. Nah, dalam konteks penelitian pada akhirnya melahirkan alat-alat yang berfungsi untuk memudahkan kehidupan manusia. Alat itulah yang disebut sebagai teknologi. Dari teknologi primitif sampai hari ini dengan teknologi high-tech, itu sebagai bentuk dari perkembangan pola pikir manusia. Hari ini tentu dengan adanya internet misalnya, perkembangan moda belajar juga sudah berubah dari manual ke otomatis, dari paper ke e-paper misalnya, dari tatap muka menjadi tatap maya misalnya. Itu bagian dari perkembangan alam pikir manusia yang diwujudkan dalam teknologi. Nah, baik teman-teman, sekali lagi diingatkan bahwa aktivitas belajarnya adalah secara individu. Teman-teman menyimak video, memberi komentar, share link video ini di Facebook dan IG, kemudian meresum di kertas A4. Dan secara kelompok teman-teman bertanya, silahkan perwakilan kemudian menjawabnya bagi kelompok yang dalam video ini tampil, dan kemudian merekap tanya jawab. Dan bagaimana kelahiran ilmu alamiah akan dibahas dalam video berikut ini. Silakan disaksikan. Namun sebelum penayangan video tampil, kita akan bahas dulu beberapa pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini pertanyaan ini direkap oleh kelompok yang tampil begitu ya kemarin. Nah, ini rata-rata pertanyaan sudah bagus dijawab. Ada beberapa hal yang memang perlu ditambahkan. Pertama, bagaimana cara mengembangkan pikiran dan pengetahuan manusia. Caranya ya terus kepo, terus berpikir bagaimana mencipta sesuatu dari yang ada menjadi bentuk lain. Ada proses inovasi, dan kemudian mencipta sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, atau proses berpikir kreatif. Dan ini dilakukan melalui riset atau penelitian ya. Nah, ini kelompok 1, kemudian 2, 4 dan seterusnya ya. Silahkan pertanyaan-pertanyaan ini dikuasai lagi jawabannya oleh kelompok penanya, karena ini menjadi bahan dari UTS.
Kemudian ini ada pertanyaan dari Risna. Ini bertanya, saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu bahwa umur tidak menjamin kedewasaan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa pola pikir kita semakin berkembang atau menurun? Caranya gampang. Caranya adalah lihat orang itu ketika dia menerima sesuatu, responnya seperti apa. Kalau dia responnya positif, maka itu tandanya pola pikirnya berkembang. Tapi kalau justru responnya negatif, maka tandanya pola pikirnya menurun. Apa maksud dari pola pikir yang responnya positif? Nah, contoh misalnya si A mendapati satu kasus, satu masalah bagi dirinya. Orang yang berpikir dewasa, dia berpikir kenapa masalah itu terjadi, kemudian mencari solusinya. Namun bagi orang yang memiliki pola pikir yang menurun atau negatif, responnya negatif. Dia menyalahkan siapa penyebab masalah itu terjadi, sambil kemudian secara emosional dia meluapkan secara berlebihan. Salah satu tandanya itu. Tentu banyak tanda lain ya untuk melihat apakah pola pikirnya bertambah, berkembang atau menurun. Dan pada saat video ini dibuat, ada kelompok yang memang belum bertanya ya, kelompok 3, kelompok 6, kelompok 11 dan kelompok 13 ya. Pada saat video ini dibuat, ini belum bertanya ya. Jadi silahkan yang belum bertanya, pastikan teman-teman semuanya, semua perwakilan kelompok bertanya. Dan baik, berikutnya kita akan saksikan video tampilan dari kelompok yang membahas mengenai kelahiran ilmu alamiah dan hakikatnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar di STI Mutakin Purwakarta. Kami sebut nama beliau Bapak Ahmad Sulaiman MAG di tempat. Dan yang kami hormati teman-teman seperjuangan di kelas 2D PAI. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan lahirnya ilmu alamiah dasar dan hakikatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maryam Jabarudin dengan NIM 0101 2101 097 dan rekan saya yang bernama Tamami Aulia Farida dengan NIM 0101 2101 114. Lahirnya ilmu alamiah dasar. Sejak dilahirkan di muka bumi ini, manusia bersentuhan dengan alam. Nah, persentuhan dengan alam menimbulkan pengalaman. Alam memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Jadi, panca indera merupakan komunikasi antara alam dengan manusia yang membuahkan pengalaman. Pengalaman itu satu demi satu bertambah. Karena manusia ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang hakiki tentang apa, bagaimana, mengapa, baik atas kehadirannya di dunia ini maupun atas segala benda yang telah mengadakan kontak dengan dirinya. Manusia secara sadar atau tidak akan mengadakan reaksi terhadap rangsangan alam. Pengalaman inilah yang memungkinkan terjadinya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta objek atau the bundle of facts. Kumpulan fakta itu selalu bertambah selama manusia masih berada di atas bumi dan selalu mengalihkan fakta-fakta itu dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Pertambahan pengalaman terjadi atas dua dorongan pokok. Yang pertama, dorongan yang bersifat praktis, dan yang kedua, dorongan yang bersifat non-praktis. Kalau yang bersifat praktis ini yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat berpikir, berbudi, berperasaan, yang selalu berusaha menjadikan hidupnya lebih aman dan tingkatnya lebih tinggi. Dorongan yang pertama inilah yang pada saat akhir membuahkan ilmu terapan atau teknologi. Sedangkan yang non-praktis atau teoritis, yakni manusia memiliki sifat ingin tahu dan memberi sebenar-benarnya akan objeknya. Dorongan inilah yang menumbuhkan pengetahuan yang disebut murni atau pengetahuan, yakni kriteria ilmiah. Kriteria atau ukuran merupakan faktor penting untuk menentukan benar tidaknya sesuatu masuk ke dalam status tertentu. Pengetahuan termasuk kategori ilmu jika memenuhi kriteria berikut: secara berurutan atau sistematis, lalu punya objek, lalu bermetode, lalu berlaku umum dan bersistem. Nah, ilmu alamiah mempelajari semua alam yang berada di sekitar kita. Jadi, benda-benda alam itulah objek ilmu alamiah. Sesuai dengan tujuan ilmu alamiah ingin memperoleh kebenaran mengenai objeknya. Kebenaran yang sedalam-dalamnya yang hendak dicakup oleh ilmu. Karena ilmuwan baru merasa puas objek ilmu alamiah. Sesuai dengan tujuan ilmu alamiah ingin memperoleh kebenaran mengenai objeknya. Kebenaran yang sedalam-dalamnya yang hendak dicakup oleh ilmu. Karena ilmuwan baru merasa puas jika ilmu yang diperolehnya sesuai dengan objek. Persesuaian antara pengetahuan dengan objek yang diselidiki itulah yang disebut dengan kebenaran. Alam sebagai objek penyelidikan mempunyai aspek yang sangat luas, misalnya aspek fisis, aspek biologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan mustahil bahwa ilmu dapat mencapai seluruh kebenaran mengenai objeknya. Untuk mencapai kebenaran, yakni adanya persesuaian antara pengetahuan dengan objeknya. Jadi, jadi yang namanya pengetahuan itu adalah sesuatu yang diperoleh sesuai dengan objeknya atau hasil penelitiannya. Begitu. Itulah kebenaran yang hakiki. Nah, kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu objek walaupun hanya satu dari objek yang akan dicapai dengan metode ilmiah, dengan kebenaran itu telah dirumuskan perlu diorganisasikan dan diklarifikasikan. Metode keilmuan berguna untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu memerlukan pencarian pengetahuan yang dapat dilakukan secara non-ilmiah dan ilmiah dengan mengacu pada kerangka filsafat. Pencarian ilmu pengetahuan ilmiah atau metode ilmiah ini dilakukan berdasarkan pemikiran rasional. Cara untuk mendapatkannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Pengetahuan itu harus sesuai dengan objeknya. Lalu yang kedua, metodik. Pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga, sistematis. Nah, pengetahuan inilah yang disusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri satu dengan yang lainnya, saling berkaitan, saling menjelaskan sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, lalu yang keempat, yakni berlaku umum. Pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau sekelompok orang, tetapi dengan pengalaman itu diperoleh hasil yang sama dan konsisten. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tamami Aulia Farida. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan poin C6D. Di sini saya menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam itu semakin berkembang, namun manusia mencoba menjelaskan mengenai benda-benda di alam sepenuhnya yang tidak diketahui. Bahan ilmu pengetahuan itu sangat banyak macamnya.
Namun, ilmuwan menemukan fakta, ia akan berusaha mendefinisikan sebanyak mungkin, dan ahli astronomi juga membedakan bintang yang satu dengan yang lainnya sesuai spektrum warnanya. Ahli kimia akan membedakan bahan sesuai titik didih dan sifat keasamannya. Tapi ahli fisika, dia akan mendefinisikan sesuai gaya yang diakibatkannya. Dengan cara pendekatan ilmiah atau metode ilmuwan diperoleh melalui kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini dilaksanakan secara sistematik dan terkontrol berdasarkan data-data. Jadi metode keilmuan itu sifatnya objektif, bebas dari keyakinan, perasaan, atau prasangka pribadi serta bersifat terbuka. Jadi kapan ilmu pengetahuan itu ada? Jawabannya yaitu waktu itu mungkin sulit untuk ditetapkan. Tapi yang jelas suatu dinyatakan pengetahuan sains adalah apabila pendekatan kebenaran tertumpu pada rational approach and empirical approach, yakni kebenaran yang secara rasional dapat dimengerti dan dipahami serta dibuktikan dengan fakta dan menggunakan peralatan secara fakta dan ilmiah. Setelah apa yang kita tadi bahas, bahwa ilmu pengetahuan alam itu mempunyai peranan penting dalam perkembangan teknologi. Tetapi dalam berbagai masalah teknologi terdapat yang tidak dijumpai dalam ilmu pengetahuan alam, yaitu masalah pengambilan keputusan. Di sini ada 4 kandungan, yaitu 1 model, kedua kriteria, yang ketiga kendala, dan yang keempat optimasi. Ya, terima kasih kepada rekan saya Tamami Aulia Farida atas penjelasan materi poin C dan D. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari lahirnya ilmu alamiah dasar dan hakikatnya. Perkembangan pengetahuan ini sudah dimulai sejak zaman purba. Hal tersebut disebabkan karena manusia memiliki rasa ingin tahu dan terus berkembang. Sehingga pada zaman Yunani, manusia memang sudah mulai menggunakan metode ilmiah yang tidak hanya mengandalkan rasio semata, tetapi juga harus dengan pengalaman empirik, sehingga apa yang mereka dapatkan dapat dibuktikan dan diterima oleh masyarakat umum. Kelahiran ilmu alamiah modern mungkin saja terjadi pada zaman Yunani, karena pada zaman inilah pendekatan kebenaran tertumpu pada rational approach and empiric approach, yang selanjutnya menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat pada zaman modern. Pada tahun 1925 Masehi, laboratorium dasar modern pertama dibangun di Universitas Giessen oleh Baron Jesus von Liebig, sehingga sejumlah besar senyawa kimia bernilai niaga ditemukan dan dasar industri batu bara dan bahan celup diletakkan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami tentang lahirnya ilmu alamiah dasar dan hakikatnya. Selanjutnya kami serahkan kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu alamiah dasar. Pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil. Kembali mengingatkan sekali lagi bahwa aktivitas belajarnya adalah menyimak video, memberi komentar, share link di Facebook atau IG, kemudian meresum di A4. Itu yang individu. Nah, untuk komentar, silahkan teman-teman memberikan komentar dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apa penyebab ilmu alamiah berkembang terus? Nah, jawaban ini sekaligus juga komentar pada link di Facebook ya. Jadi di Facebook linknya dikopas, kemudian di bawahnya beri jawaban pertanyaan ini. Ya, silahkan diberi waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Silahkan.
Dan baik, silahkan saatnya teman-teman bagi kelompok yang tidak tampil untuk bertanya. Dan bagi yang tampil silahkan untuk menjawab ya. Silahkan untuk melakukan tanya jawab. Tanya jawab ditulis di kolom komentar. Ya, baik teman-teman, silahkan bagi yang sudah terima kasih bertanya, bagi yang belum silahkan bertanya. Dan pastikan kelompok yang hari ini tampil, yang dalam video ini tampil untuk merekap tanya jawab ya. Dan kita di penghujung perkuliahan, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita semua, memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Dan mari kita juga mendoakan bagi mereka yang sudah meninggalkan kita, semoga diterima di sisinya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.